Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, kembali lagi bersama gue Fauzan Azima di Ojek Ayan Channel. Nah, kali ini gue mau bahas gunung. Gunung apa yang mau gue bahas? Bukan gunung kembar. Jangan berpikiran negatif dulu sana. Nah, kali ini gue akan membahas gunung yang cocok bagi kalian yang mungkin baru pertama kali ingin mencicipi dunia pendakian, ingin mencicipi gunung, ingin mencoba untuk mendaki, untuk melihat keindahan alam gunung. Gunung-gunung ini yang akan gue rekomendasikan ini sangatlah cocok bagi kalian. Nah, gue tidak mau menyebut gunung yang cocok untuk pemula, karena gue sendiri pemula. Dan mungkin kalian para senior yang udah sering mendaki gunung, kalau kalian berada di gunung itu, mungkin kalian pemula juga. Karena apa? Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh meninggikan. Kalau kita itu sering daki gunung, gue sering daki ini nih, gue tahu treknya. Nah, jangan main-main dengan alam, karena alam akan menyesatkan kita nantinya. Nah, lanjut masuk ke pembahasan, itu tentang gunung-gunung yang cocok untuk para pendaki-pendaki awal atau pendaki-pendaki pemula yang baru-baru ingin merintis atau ingin mencoba-coba ke dunia pendakian gitu. Oke, yang pertama gue saranin atau gue rekomendasikan kepada kalian untuk mendaki gunung atau bukit, ya bisa dibilang bukit atau gunung juga, itu Gunung Langgeran, terletak di Yogyakarta, di Kabupaten Gunung Kidul, di Desa Ngalanggeran. Gunung ini adalah gunung api purba, ya, gunung api purba yang mana itu terbentuk pada sekitar, ya, kurang lebih sekitar 0,6 sampai 70 tahun yang lalu. Cukup lama ya sana. Nah, gunung ini itu adalah gunung yang berada pada deretan pegunungan Baturagung. Ketinggian gunungnya itu lumayan pendek, tapi ya jangan anggap remeh juga ya. Itu sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Nah, bukan di bawah ya. Kalau di bawah ya mungkin ada gunung yang di bawah laut gitu, di Sumatera gitu pun sudah ditemukan gunung yang berada di bawah laut. Tapi ini 700 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk trek atau perjalanannya atau jalurnya itu kalian akan melewati jalan tanah dan juga akan melewati lorong-lorong sempit. Nah, kan walaupun tingginya 700 meter, tetapi treknya itu cukup ya susah dah. Bagi kalian yang bertubuh besar seperti gua, mungkin 80 sampai 90 kg ke atas, itu cukup kesulitan untuk melewati lorong tersebut. Terus kalau kita berangkat itu sore, kita itu dapat menyaksikan matahari terbenam juga di sana. Selain menyaksikan sunrise di puncaknya waktu pagi hari, kita juga bisa menyaksikan sunset atau matahari terbenam pada sore hari kalau kalian berangkatnya sore. Nah, di sini kalian menempuh perjalanan dari kaki gunung sampai ke puncak gunungnya itu sekitar kurang lebih 1 sampai setengah jam ataupun 2 jam kalau kalian itu di perjalanan santuy-santuy gitu. Karena gunung ini bukan cuman untuk ya tempat mendaki saja, tapi udah dibuka objek-objek wisatanya. Di situ banyak ya, seperti dibikin kerangka dinosaurus ataupun kayak kerangka babi guling gitu. Itu juga ada dibuat di sana karena gunung ini sudah termasuk objek wisata gitu. Bukan untuk objek pendakian saja. Nah, puncaknya itu ada 2. Di Gunung Langgeran ini ada puncaknya 2. Yang pertama ada puncak barat dan puncak timur. Nah, para pendaki atau para pengunjung itu sering berkemah atau sering ya ke puncak itu puncak barat, karena trek atau jalurnya itu mudah untuk dilewati dan juga tidak terlalu sulit gitu. Dan berlainan dengan puncak timur, treknya yang susah, perjalanan yang susah juga, tetapi view yang dia tampilkan, sunrise-nya atau pemandangan yang ditampilkan itu lebih indah daripada di puncak barat. Kalian juga bisa melihat sunrise yang indah pada puncak timur tersebut. Jadi ya tinggal kalian pilih saja mau perjalanan yang mudah
tapi view-nya itu kurang bagus, ataupun perjalanan yang payah atau susah tapi view-nya itu bagus. Nah, yang kedua, ini ada Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan ini terletak di Mojokerto bagian barat dan juga Pasuruan bagian timur, di dua sisi lah, seperti Gunung Kerinci ya. Gunung Kerinci kan sisi lainnya di Sumatera Barat, sisi lainnya di Jambi gitu. Nah, Gunung Penanggungan ini kurang lebih sekitar 55 km dari kota Surabaya. Terus untuk tingginya itu 1653 meter di atas permukaan laut. Gunung api ini atau gunung berapi Penanggungan ini itu gunung berapi kerucut dalam kondisi istirahat. Jadi gunung itu ya alhamdulillah tidak aktif, dan insya Allah jangan sampai aktif ya, karena ya cukup untuk kalian berlibur atau ya mencicipi hal-hal yang berbau-bau alam bagi kalian pendaki pemula juga. Nah, walaupun gunung ini gunung kecil sana, tapi jangan kalian menganggap remeh ya. Walaupun gunung ini dibilang sama orang gunung cabe, gunung kecil, tapi treknya itu susah. Treknya itu atau jalurnya itu susah untuk dilewati juga. Nah, gunung ini juga berada pada satu kluster atau mungkin ya satu marga gitu. Kalau di Batak atau dia di suku-suku Minang itu ada satu keluarga atau satu marga, itu mereka satu kluster atau satu marga dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang atau satu aliran gitu ya. Kluster itu aliran kalau nggak salah. Nah, padahal Gunung Arjuna ini dan Gunung Welirang itu jauh lebih besar daripada Gunung Penanggungan ini. Nah, kalau kalian ingin melihat sejarah-sejarah yang ada di Gunung Penanggungan ini banyak, karena di saat kalian melewati jalurnya, saat kalian melewati trek untuk pendakian menuju puncak, kalian akan menemukan yang namanya seperti candi-candi ya. Candi, ada candi, banyak candi, ada candi Sinta, ada candi yang lain itu peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha pada masa dahulu atau kerajaan-kerajaan Indonesia dahulu. Nah, Gunung Penanggungan ini juga dipandang dengan Gunung Keramat sana, gunung suci, dan merupakan jelmaan Mahameru, gunungnya patah. Walaupun kita tidak percaya tentang itu, alangkah baiknya kita menghormati juga, karena kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh di alam. Nah, alam itu maha segalanya yang diciptakan Allah yang belum kita ketahui, belum kita rasakan bagaimana indah ya, tentu indah, tapi juga berbahaya ya, kita belum tahu ya. Jadi jangan sombong, jangan ya berkata hal-hal yang jorok di sana gitu, kalau kalian ingin selamat gitu. Oke, lanjut ke gunung. Untuk jalur ya, maaf ya, untuk jalurnya itu ada jalur Wonosunyo untuk jalur pendakian Penanggungan ini. Ada jalur Wonosunyo Metro Gempol itu dari Kabupaten Pasuruan. Terus ada jalur Jalatunda Trawas itu di Kecamatan Trawas. Terus ada juga kalau kalian mendaki melewati jalur Jalatunda ini atau Trawas ini, kalian bisa melihat situs-situs purbakala seperti Candi Bayi, Candi Putri, Candi Pura, Candi Gentong, dan Candi Sinta. Terus juga ada jalur Kedungudi Trawas juga, terletak di Kecamatan Trawas juga. Nah, kalian kalau lewat ini kalian akan bertemu Candi Guru dan Candi Siwa. Jalur ini juga terhubung dengan jalur Jalatunda tadi. Dan selanjutnya ada jalur Tamiajeng Trawas juga. Jalur ini yang paling populer di kawasan para pendaki, dimulai dari desa Tamiajeng Trawas, Kabupaten Mojokerto, yang merupakan sisi barat daya gunung.
Nah, jalur ini paling singkat tetapi cukup terjal. Nah kan, walaupun jalurnya tuh singkat, pendek, tetapi cukup terjal. Nah, jangan meremehkan. Dan terakhir ada jalur Ngoro. Jalur dimulai dari Kecamatan Ngoro, Mojokerto, tepatnya Dusun Genting, Desa Waton Mas, Jedong. Jalur ini adalah jalur terakhir, pilihan terakhir jalur yang ada untuk pendakian Gunung Penanggungan. Oke, yang ketiga ada gunung dari Pulau Jawa. Kita bergeser ke sisi timurnya, yaitu Gunung Batur terletak di Bali. Gunung ini memiliki ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Batur ini terkenal sebagai objek wisata andalan Kabupaten Bangli. Konon, menurut cerita dalam Lontar Susana Bali, Gunung Batur merupakan puncak dari Gunung Mahameru yang dipindahkan Batara Pasupati untuk dijadikan Istana Betari Danuh atau Istana Dewi Danuh. Ya, itulah sejarahnya. Kita boleh percaya atau tidaknya, tapi sejarah itu harus kita pelajari, karena tanpa sejarah kita tidak akan ada. Gunung ini juga udah dibuka sebagai objek wisata. Ya, banyak juga para turis mancanegara yang ingin mencoba mendaki atau naik ke atas gunung ini. Dari atas Gunung Batur ini kita bisa melihat Gunung Agung. Tapi di depannya itu, depan Gunung Agung, kita juga bisa melihat Gunung Abang, terus belakangnya Gunung Agung, dan juga bayangkan Gunung Rinjani yang di Nusa Tenggara sana bisa terlihat dari Gunung Batur ini sana. Next ada Gunung Andong. Gunung Andong adalah gunung tipe perisai yang terletak di Kabupaten Magelang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Tingginya itu 1726 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sana. Nah, Gunung Andong ini tercatat belum pernah meletus sampai sekarang, alhamdulillah ya, dan insya Allah jangan sampai meletus. Namanya ini tidak sepopuler Gunung Merbabu, Merapi, Unggaran, Gunung Sindoro dan lain-lainnya, tapi gunung ini cukup juga untuk menguras tenaga dan juga membuat sensasi para pendaki itu ingin kembali ke sana. Memiliki trek yang cukup ringan dan hanya butuh sekitar 2 jam untuk sampai ke puncak. Nah, jadi tidak heran kalau di akhir pekan itu banyak pengunjung-pengunjung yang sekedar ingin berwisata yang ada di Gunung Andong tersebut. Ada 6 base camp sebagai titik mulai pendakian Gunung Andong, dan juga base camp dalam perjalanan nantinya, kan ada pos-pos gitu. Ada di Dusun Sawit, Dusun Pendem, Dusun Gugik, Dusun Temu, Dusun Kudusan, Dusun Sekarum Kembangan gitu. Dan yang direkomendasikan itu adalah berangkat melalui Dusun Pendem dan pulang lewat Dusun Sawit. Jadi kalian atau para pendaki yang ingin mendaki Gunung Andong itu disarankan atau direkomendasikan untuk naik melalui Dusun Pendem dan turun atau pulang melalui Dusun Sawit. Oke, next lanjut. Yang kelima atau yang terakhir ada Gunung Papandayan. Dari timur, dari Jawa Timur ke Bali, terus ke Jawa Tengah, Jawa Barat deh. Gunung yang terakhir adalah Gunung Papandayan atau Aksara Sunda Bagus. Mau nak ketendang. Gunung api ini terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Gunung ini berketinggian 2665 meter di atas permukaan laut, sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung.
Gunung Papandayan ini terdapat beberapa kawah yang terkenal, diantaranya Kawah Mas, Kawah Baru, Kawah Nangklak, dan Kawah Manuk. Kawah-kawah tersebut mengeluarkan uap dari sisi dalamnya. Ya begitulah. Nah, untuk biaya pendakian, tiket masuk tuh 35.000 per orang, parkir 30.000 per mobil, sewa mobil pick up 20.000 sampai 30.000 per orang. Itulah beberapa gunung yang gua rekomendasikan untuk para pemula seperti gua juga, dan ya kalian yang ingin terjun di dunia pendakian. Ya mungkin sana ada rekomendasi lain, kalau bisa tuliskan di kolom komentar ya kalau kalian tahu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa gua sampaikan. Oke, untuk quotes hari ini, awali sesuatu kerjaan itu dengan sesuatu yang ringan. Janganlah kalian mulai dengan sesuatu yang berat, karena itu akan menyusahkan kalian dan akan mempersulit kalian nantinya. Saya Fauzan Azimah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.